belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Legenda Si Pitung. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pinah. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari Si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, Si Pitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, Si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencak silat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ya. Sesampainya di rumah, Si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, Si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, Si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, Si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan ayah Si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Si Pitung disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lo jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ya. Beres, Beh. Tapi ingat, lo jual harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, Si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang,
si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa namanya lu? Nama aye Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari si Pitung, uangnya hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babeh si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres, Be. Ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu? Waduh, Be. Kayaknya aye kecopetan. Ntar aye cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku. Dan akhirnya, tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lu Pade, jangan macam-macam sama anak Rawabelong. Si Pitung segera pulang sambil membawa uangnya hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang menggembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf Bang, yang soal kemarin. Nama lu siapa? Nama aye Rais Bang. Aye Jiih Bang. Aye Jepul Bang. Jadi gini Bang, kita nih mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Iya, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Rais dan teman-temannya saling berpandangan. Bang, hidup kami pun udah miskin. Sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan nyopet. Jadi, gimana bisa? Kami harus bantu orang-orang miskin itu. Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih, dan Jebul saling berpandangan. Baik Bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak Rawabelong, kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda teman lu itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka.
Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. Mulan, pahlawan wanita dari Cina. Di sebuah desa di negara Tiongkok, tinggallah gadis tomboy bernama Mulan. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Kesehariannya adalah mengantar teh untuk ayahnya yang setiap paginya berdoa di kuil dekat rumahnya. Ayah, ini aku bawakan teh untukmu. Terima kasih anakku. Suatu hari, Mulan diminta oleh keluarganya mengikuti kontes kecantikan. Kemudian, dia diantar ke salon terlebih dahulu oleh ibunya. Mulan, ayo, kita harus segera berangkat ke salon terlebih dahulu, supaya tidak telat datang ke kontesnya. Tunggu sebentar, Ibu. Cepat, nak. Hari sudah semakin siang. Bersama ibu dan neneknya, Mulan diantar ke salon untuk mempercantik diri. Tolong riasi anakku yang tomboy ini ya, supaya lebih cantik ya. Baik, Bu. Sini, kemari nak. Kau harus luluran terlebih dahulu. Iya, hari ini cucuku harus tampil cantik. Nenek bisa saja. Wow, cantik sekali putri semata wayangku ini. Apakah ini cucuku? Kamu terlihat berbeda sekali, nak. Tambah cantik. Wah, bisa saja kalian semua. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kontes kecantikannya akan segera dimulai. Sesampainya di tempat kontes kecantikan, Mulan mulai gugup dan merasa malu, ingin membatalkan ikut kontes kecantikan tersebut. Ibu, Nenek, aku sama sekali tidak percaya diri. Aku malu. Kamu harus percaya diri, Mulan. Ketika kamu nanti diberi pertanyaan oleh juri kontes, kamu harus bisa menjawabnya dan jangan panik. Ketika ruangan dibuka, keluarlah salah seorang juri dari dalam ruangan dan memanggil nama Mulan. Peserta yang bernama Mulan dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Mulan, ayo cepat masuk ke dalam. Tapi aku grogi, Nek. Ini aku bawakan jangkrik keberuntungan untukmu, Mulan. Aku akan kaitkan di dekat rokmu. Baiklah, Nek. Aku akan masuk ke dalam sekarang. Doakan aku ya. Sesampainya di dalam, Mulan mulai ditanya oleh juri yang tadi memanggilnya untuk masuk ke dalam. Juri itu menanyakan soal karakteristik. Badanmu terlalu kurus. Ya sudah, sekarang aku akan bertanya padamu, Mulan. Baik, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang kecantikan? Kecantikan menurut saya tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi yang terpenting bagi saya adalah kecantikan hati dan kecantikan pengetahuan
yang terpancar dari diri seorang wanita. Wow, bagus sekali jawabanmu. Tiba-tiba, kandang jangkrik terbuka. Dan itu membuat sang juri terkejut. Singkirkan jangkrik itu dari sini! Mengapa kamu membawa jangkrik ini ke ruang juri? Maaf, Ibu Juri. Maaf, semua salahku. Kalau kau mengakui kesalahanmu, bagus. Tidak hanya jangkrik yang aku suruh menyingkir. Kau pun kuharap ikut keluar dari sini. Mulan akhirnya keluar dari dalam ruangan sambil menangis. Dia pulang ke rumahnya. Ayahnya lalu menghampirinya. Ada apa anakku? Mengapa kau bersedih? Tetap semangat ya nak. Ayah akan selalu mendoakanmu. Ayah, maafkan aku yang belum bisa membanggakanmu. Maafkan aku yang belum bisa menyenangkan hati ayah, ibu, dan nenek. Tidak apa-apa anakku. Yang penting kau harus tetap berjuang dan tidak patah semangat. Sepertinya ada yang datang dari kerajaan. Kau tunggu di sini saja ya nak. Tampak dari kejauhan, menteri kerajaan datang bersama beberapa pengawalnya. Dia datang membawa pengumuman kepada masyarakat desa. Perhatian kepada seluruh warga desa setempat. Aku membawa beberapa pengumuman dari kerajaan untuk kalian. Saat ini, negara Tiongkok sedang genting karena adanya pemberontak yang ingin menguasai Cina. Untuk itu, dari kerajaan meminta setiap keluarga mengirimkan 1 orang anggota keluarga laki-laki untuk bertempur ke medan perang melindungi negara ini. Mulan yang mendengar pengumuman itu sangat terkejut. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya jika ayahnya kembali ikut perang. Karena sampai sekarang, ayahnya belum pulih dari cederanya. Cedera yang dialami ayahnya ketika ayahnya menjadi panglima perang waktu itu. Karena di keluarga ini laki-lakinya hanya ayah saja, maka ayah yang akan berangkat bertugas membela negara. Tapi, apakah sanggup? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak setuju kalau ayah ikut perang lagi. Jangan terlalu mengkhawatirkan ayah. Ayah percaya, ayah akan baik-baik saja. Mulan mengikuti ayahnya yang pergi ke tempat penyimpanan alat perang milik ayahnya. Dia melihat ayahnya berlatih memainkan pedang. Namun, beberapa kali ayahnya terjatuh. Mulan sungguh tidak tega melihat ayahnya terus-terusan seperti ini. Mulan mengumpulkan keberanian untuk mengambil peralatan perang dan menggantikan ayahnya untuk berperang. Dia menggunting rambutnya dan mengikat rambutnya. Dengan gagahnya, Mulan pergi untuk berperang dengan menunggangi kudanya. Ketika semua anggota keluarganya terbangun, mereka menyadari Mulan sudah pergi dari rumahnya. Ketika ayahnya pergi untuk mengontrol peralatan perangnya, peralatan perang sudah tidak ada. Dan dia menyadari yang membawa peralatan perangnya tak lain adalah putrinya sendiri. Kita harus segera menyusulnya, ayah. Dia pasti akan terbunuh dalam peperangan. Tidak, aku yakin anak kita pasti selamat dalam peperangan. Aku sangat yakin itu. Sementara itu, di tempat lain, Mulan mencoba mempelajari jurus-jurus perang yang pernah diajari oleh ayahnya. Setelah selesai berlatih, dia mulai pergi ke barak yang diisi oleh calon prajurit yang akan dipersiapkan untuk perang. Setelah tiba di barak, Mulan memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya dan pimpinannya dengan nama samarannya. Siapa namamu? Nama saya Pink. Oh, namamu Pink. Perkenalkan, namaku Yao. Namaku Ling. Dan namaku Pao. Halo Yao, Ling, Pao. Senang berkenalan dengan kalian. Para calon prajurit dipersiapkan untuk mengikuti latihan-latihan fisik untuk persiapan perang. Mulan mulai bersahabat dengan Yao, Ling, dan Pao.
Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya mereka semua berhasil melewati tes dan ujian yang diberikan oleh Kapten Li Xiang. Dan mereka siap berangkat ke medan perang. Keadaan saat itu sungguh sulit karena mereka melewati pegunungan salju yang sangat dingin, sehingga mereka berjalan sangat pelan. Dingin sekali udaranya. Tetap jaga diri kalian, teman-teman. Ya, benar yang Pink katakan. Harus tetap jaga diri kalian. Sekarang kita bisa beristirahat dulu sebentar di tempat ini. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul hujan panah dari musuh yang berusaha menyerang mereka. Alhasil, mereka berlari menyelamatkan diri. Kapten Li Xiang memberi amanat untuk menembakkan rudal ke arah musuh. Cepat tembakkan rudal ke arah Shan Yu dan pasukannya. Siap, Kapten. Karena pasukan yang dibawa Shan Yu terlalu banyak, sehingga tidak mungkin Kapten Li Xiang melawannya dengan pasukan yang terlampau jauh lebih sedikit dibanding pasukan Shan Yu. Maka Mulan mulai mencari akal dengan menahan satu rudal agar tidak ditembakkan terlebih dahulu. Yao, tolong tahan dahulu rudalnya. Jangan ditembakkan, karena tinggal satu-satunya rudal milik kita. Aku sedang mencari akal bagaimana melawan mereka. Hah? Memangnya kenapa, Pink? Aku akan mengambil rudal ini. Mulan tiba-tiba berlari mengambil rudal dan menembakkan rudal itu ke arah gunung es. Seketika, gunung es tersebut runtuh dan menimpa Shan Yu dan pasukannya. Beruntung ada Pao, Ling, Yao, dan pasukan lainnya yang menarik mereka menggunakan tali. Tanpa disadari, Mulan terluka terkena panah sewaktu pasukan Kapten Li Xiang dihujani panah oleh Shan Yu dan pasukannya. Pink tak sadarkan diri. Ketika terbangun, dia sudah berada di dalam tenda. Seorang tabib sedang mengobati lukanya. Sang tabib mengetahui ternyata Pink adalah seorang wanita. Kemudian, tabib itu menemui Kapten Li Xiang. Maaf, Kapten. Memangnya kau membolehkan wanita menjadi prajuritmu? Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Maksudku, prajuritmu yang terluka itu adalah seorang wanita. Memangnya boleh seorang wanita dijadikan prajurit? Apa? Seorang wanita? Iya, kau bisa melihatnya sendiri ke dalam tenda. Kapten Li Xiang terkejut melihat Mulan dengan rambut tergerainya. Oh, ternyata kau seorang perempuan. Maaf, Kapten. Saya harus melakukan ini semua karena saya sayang sama ayah saya. Nama saya yang sebenarnya adalah Mulan. Kapten Li Xiang memutuskan untuk meninggalkan Mulan sendirian dan tidak mengizinkannya ikut dengannya ke kota. Mulan hanya ditemani oleh kudanya saja. Ketika Mulan sedang duduk sendirian dengan ditemani oleh kudanya, ia mendengar suara Shan Yu di kejauhan. Ternyata Shan Yi dan 5 pasukannya masih hidup. Aku harus bergegas memberitahu Li San dan kawan-kawan. Aku akan segera ke kota. Para penduduk kota menyambut kedatangan Kapten Li Xiang dan prajuritnya. Kapten Li Xiang menuju ke istana untuk bertemu kaisar. Setelah sampai di istana, ia disambut oleh kaisar dan kemeriahan kembang api yang menyala di udara. Kapten Li Xiang bertemu dengan kaisar untuk menyerahkan pedang yang dibawa Shan Yu, yang menjadi tanda bahwa Shan Yu sudah mati. Mulan menceritakan apa yang telah dilihat dan didengarnya tentang keberadaan Shan Yu, tapi tidak ada yang percaya. Bagaimana ini? Tidak ada yang mempercayaiku lagi. Namun, aku tak akan tinggal diam. Kapten Li Xiang berusaha melawan Shan Yu yang telah merebut pedangnya, namun kalah. Sementara itu, Mulan mempunyai akal yang cerdik. Dia melompat ke atas tembok. Shan Yu berusaha mengejarnya, namun terjatuh ke bawah, sehingga kepalanya terbentur batu dan tak sadarkan diri. Yao, Ling, Pao, dan prajurit lainnya
sedang berusaha menyelamatkan sang kaisar yang mulia yang diculik oleh prajurit Shan Yu. Mereka menyamar menjadi perempuan untuk menyelamatkan kaisar. Kaisar sangat berterima kasih kepada Mulan dan prajurit lainnya. Kaisar menobatkan Mulan sebagai pahlawan wanita dari Cina. Mulan, karena kau telah membantu kami, maka aku anugerahkan pedang ini untukmu. Maksudnya apa ini yang mulia? Aku belum pantas menerima semua ini. Kaulah yang pantas menerima ini semua, karena kau telah menjadi pahlawan di negeri Tiongkok ini. Terima kasih yang mulia, aku juga sangat bangga. Baiklah, pemberian ini akan aku serahkan kepada ayahku saat aku tiba di rumah nanti. Ayah Mulan sangat senang dan bangga karena Mulan menjadi pahlawan wanita di Cina yang telah ikut berperang dan menyelamatkan kaisar.